Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Rabu 7 Agustus 2024 dengan Sari Berita. Pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kembali menggelar Festival Budaya Uyelewun ke-4 tahun 2024 sebagai bagian dari perayaan HUT ke-25 Otonomi Daerah Kabupaten Lembata. Dalam rangka memperingati Hari Penganyoman ke-79, Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Bajawa menyelenggarakan bakti sosial donor darah di Aula Rutan Bajawa. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Leli Kara. Pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kembali menggelar Festival Budaya Uyelewun ke-4 tahun 2024 sebagai bagian dari perayaan HUT Otonomi Daerah ke-25 Kabupaten Lembata. Selengkapnya, Lady Badin melaporkan. Festival Uyelewun 2024 yang digelar di lapangan Desa Hololea 1, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, berlangsung selama 2 hari, yaitu hari Senin dan Selasa, 5 dan 6 Agustus 2024. Festival Uyelewun dimulai dengan karnaval budaya pada Senin kemarin. Karnaval ini melibatkan peserta dari setiap desa, sekolah, dan sanggar budaya di wilayah Kedang. Para peserta mengenakan pakaian adat khas Kedang yang berbalut kain tenun tradisional. Mereka menampilkan berbagai aspek budaya Kedang, termasuk tarian dan sejumlah tradisi daerah. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, Yakobus Andres Wuur, kepada RRI menjelaskan bahwa Festival Uyelewun ini bertujuan untuk memelihara dan merawat aktivitas budaya sebagai aset pariwisata yang akan terus ditingkatkan daya tariknya. Keberadaan Festival Uyelewun sebagai sebuah event untuk mempromosikan pariwisata Kabupaten Lembata merupakan sebuah event yang menampilkan keberadaan sebuah etnis yang ada di Kabupaten Lembata yang tidak merupakan etnis umumnya sebagaimana kita kenal nama Holot yang menyebar di Lembata, Flores Timur, juga Alor. Itu ada sebuah wilayah timur Lembata yang namanya Kedang yang terdiri dari 2 kecamatan dan warganya bermukim melingkari sebuah gunung Uyelewun. Karena itu disebutlah sebagai Festival Uyelewun yang mencerminkan keberadaan etnis Kedang atau etnis Edang itu sendiri yang sedikit berbeda atau unik dari etnis umumnya. Rangkaian Festival Uyelewun mencakup berbagai kegiatan menarik. Selain karnaval budaya, festival ini juga diisi dengan pameran kuliner khas Kedang, anjang sana budaya ke Kampung Lama Leuhoe, panen bersama leye atau pangan lokal khas Kedang, pameran ekonomi kreatif dan UMKM lokal, serta sosialisasi sadar wisata. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya lokal sekaligus mendorong perkembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Lembata. Di festival ini yang ingin kita tampilkan tentu yang paling utama adalah keberadaan kebudayaan Edang itu sendiri yang paling utama. Dan di 2 hari event, di 5 sampai dengan 6 Agustus, itu ada beberapa hal yang perlu kita tampilkan sebagai sebuah ruang untuk mempromosikan pariwisata di Kabupaten Lembata. Khususnya Festival Uyelewun itu sendiri adalah ada pameran ekonomi kreatif, karnaval budaya, juga ada anjang sana budaya, cultural visit, juga ada panen bersama untuk komoditas pangan lokal leye, tentu juga ada kegiatan lain yang. Festival Uyelewun ini diharapkan tidak hanya mempererat hubungan antar komunitas, tetapi juga memperkenalkan kekayaan budaya Kedang dan produk lokal Kabupaten Lembata ke dunia. RRI ND, Lady Badin. Dalam hari ulang tahun kemerdekaan. Pendengar, Satpol PP Manggarai Barat melalui unit pemadaman kebakaran menemukan apar yang tidak berfungsi di sebuah kapal wisata di Labuan Bajo. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Labuan Bajo tegaskan tidak akan memberikan izin surat persetujuan berlayar atau SPB. Dan informasi ini selengkapnya disampaikan Epi Wahab.
Saat menginspeksi beberapa kapal wisata yang bermasalah terkait laporan pajak yang berkaitan dengan pajak hotel dan restoran di atas air oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang didampingi Komisi Pemberantasan Korupsi pada Sabtu 8 Agustus lalu, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Manggarai Barat melalui unit pemadam kebakaran yang juga ikut serta dalam kegiatan menemukan alat pemadam kebakaran ringan atau APAR yang tidak berfungsi dengan baik dan awak kapal yang tidak paham betul cara penggunaan APAR tersebut. Hal ini disampaikan langsung Kepala Satpol PP Manggarai Barat, Yeremias Ontok. Walaupun belum kadaluarsa, kalau jarumnya menunjukkan di angka merah itu pasti tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Ya seperti dia kan cairan seperti beku, dia tidak bisa keluar kalau tidak bisa dimanfaatkan dengan optimal. Begitu. Selanjutnya menyampaikan salah satu yang menjadi kendala adalah terkait penggunaan APAR yang belum dipahami betul oleh para awak kapal yang ada saat sedang melakukan inspeksi pada Sabtu lalu. Terpisah, Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng juga ikut menyampaikan agar para pemilik kapal ataupun awak kapal menjadikan ini sebuah atensi, mengingat kegunaan APAR yang sangat penting terutama bagi sebuah kapal wisata, mengingat banyaknya kejadian kecelakaan kapal akibat kebakaran. Untuk kita berharap kalau ada kebakaran, misalnya baru kompor meledak, mungkin dengan kalau mereka bisa manfaatkan bisa. Mungkin selama ini karena itu salah satunya punya alat, tetapi mereka tidak tahu manfaatkan atau ada mereka bisa, tapi sudah habis, tidak pernah dicek. Alat ini yang kurang diperhatikan. Menanggapi hal tersebut, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Labuan Bajo menegaskan akan mencabut sertifikat keselamatan sebuah kapal wisata yang berdampak pada tidak akan diberikan izin surat persetujuan berlayar atau SPB bagi sebuah kapal wisata yang kedapatan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR yang telah kedaluarsa atau tidak berfungsi pada saat sedang melakukan pelayaran. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-79, Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Bajawa menyelenggarakan bakti sosial donor darah di Aula Rutan Bajawa. Informasi ini disampaikan Suimam. Kepala Rutan Bajawa, Pri Anggoro Agung Wibowo, kepada RRI Selasa 6 Agustus 2024 menuturkan kegiatan donor darah ini dilaksanakan pada hari Senin 5 Agustus 2024 bekerjasama dengan tim medis dari Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Ngada, di mana pada aksi tersebut berhasil terkumpul sebanyak 27 kantong darah. Dijelaskan, kegiatan bakti sosial donor darah yang dilaksanakan kemarin akan memberikan manfaat signifikan bagi mereka yang membutuhkan darah serta dapat meningkatkan kepedulian sosial di masyarakat. Dikatakan Agung, kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Pengayoman ke-79 tahun 2024 dan merupakan wujud nyata kepedulian terhadap kemanusiaan yang mana darah yang terkumpul akan disalurkan oleh PMI untuk memenuhi kebutuhan darah di masyarakat. Kami berharap kegiatan ini memberikan manfaat yang signifikan bagi penerima darah dan meningkatkan kepedulian sosial. Kami juga berharap hubungan antara Kemenkumham dan terkhususnya Rutan Bajawa dan masyarakat semakin erat serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya donor darah sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Ia melanjutkan, donor darah ini tidak hanya dilaksanakan di Rutan Bajawa, tetapi juga serentak di seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI. Ditambahkan, kegiatan bakti sosial ini diharapkan dapat menjadi contoh positif dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya donor darah dan menunjukkan kepedulian terhadap sesama di seluruh lapisan masyarakat. Dalam mengoptimalkan pengamanan Pilkada 2024, Polres Ngada membangun sinergitas kerjasama dengan sejumlah instansi terkait. Kerjasama pengamanan dalam menjaga keamanan serta ketertiban selama proses Pilkada sangat penting agar Pilkada dapat berjalan aman tanpa kendala berarti. Ferry Soom melaporkan. Sebanyak sekitar 140-an personil akan kita turunkan dalam pelaksanaan pengamanan Pilkada serentak tahun 2024 nanti. Upaya membangun sinergitas kerjasama untuk mengoptimalkan pengamanan Pilkada 2024, Polres Ngada melaksanakan rapat lintas sektoral dalam rangka persiapan pengamanan Pilkada tahun 2024 dengan menggandeng sejumlah instansi termasuk Kodim 1625 Ngada dan dinas lainnya agar berkolaborasi dalam melaksanakan pengamanan proses Pilkada hingga selesai.
Pilkada Ngada kali ini diprediksi hanya diikuti oleh 2 paket yang didukung oleh partai politik sehingga upaya pengamanan lebih diperketat karena rentan terhadap permasalahan. Sehingga koordinasi di lapangan lebih dini mendeteksi persoalan yang akan terjadi agar tidak menjadi permasalahan besar dan mengganggu jalannya pilkada yang seharusnya damai dan bermartabat. Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman mengatakan Polres Ngada akan menurunkan sepertiga kekuatan personel dalam pengamanan pilkada dan akan dibantu oleh instansi lainnya sehingga optimalisasi pengamanan dapat berjalan dengan baik demi memastikan kondisi selama proses pilkada berjalan dengan lancar dan aman tanpa kendala apapun sesuai harapan bersama. Kami tentunya seperti pada saat Pilpres kemarin akan menurunkan 2/3 kekuatan, di mana dari total kekuatan kami sebanyak 261 dan sebanyak sekitar 140-an personil akan kita turunkan dalam pelaksanaan pengamanan Pilkada serentak tahun 2024 nanti. Dan juga untuk kegiatan pengamanan sebelumnya, nanti kita akan melakukan juga pelatihan kepada para walpri atau pengawalan pribadi, baik bagi para paslon maupun paslon dan juga para komisioner KPU yang akan kita amankan selama pelaksanaan pilkada serentak nanti. Kolaborasi kerjasama lintas instansi dalam pengamanan pilkada merupakan upaya bersama dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat. Hal ini penting agar tidak menimbulkan permasalahan yang dapat mengganggu masyarakat dalam memberikan pilihan politiknya untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi pembangunan daerah Ngada 5 tahun mendatang. RRI Endeveri Soo melaporkan. Dan kita beralih ke berita selanjutnya. Pelayanan air minum bersih dari Perumda Tirta Kelimutu ND untuk pelanggan di jalur Jalan Anggrek, Melati dan Durian saat ini sudah kembali normal. Laporan Rovinus Wula. Direktur Perumda Tirta Kelimutu ND, Justinus Sani mengatakan, puji Tuhan, mulai hari kemarin pelayanan air minum bersih khusus di jalur Jalan Anggrek, Jalan Melati dan Jalan Durian ND saat ini sudah kembali normal. Hal tersebut disampaikan Justinus ketika dikonfirmasi RRI pada Selasa 6 Agustus di ruang kerjanya di ND terkait adanya keluhan pelanggan. Justinus mengakui hampir 3 minggu terakhir pelayanan air minum khusus untuk 3 jalur di atas mengalami gangguan karena mesin produksinya rusak dan saat ini sudah diganti peralatannya. Kemudian juga sudah mulai melakukan uji coba sejak Senin malam dan saat ini pelayanan air minum khusus di jalur Jalan Anggrek, Melati dan Jalan Durian sudah berjalan normal sesuai jadwal yang ditentukan. Dan puji Tuhan mulai hari ini sudah dilakukan pelayanan normal karena sudah diganti peralatannya dan sudah mulai beroperasi uji coba tadi malam. Jadi pertama saya mohon maaf dan yang kedua saya sampaikan terima kasih karena pelanggan juga memahami dengan kondisi real yang kami alami. Dan ini saya jamin bahwa ke depannya pasti sudah berjalan normal, khusus di konteks pelayanan dan jam pelayanan air ke rumah-rumah pelanggan. Direktur Perumda Tirta Kelimutu ND Justinus Sani menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat pelanggan dan menyampaikan terima kasih kepada pelanggan memahami dengan kondisi yang dialami Perumda Tirta Kelimutu ND. Justinus mengatakan, setelah melakukan perbaikan peralatan khusus mesin produksi, dirinya memberikan jaminan bahwa ke depan pelayanan air minum bersih sudah berjalan normal ke rumah pelanggan. Lanjut Justinus, posisi mesin produksi yang rusak, spare part-nya sudah tidak produksi lagi di Indonesia. Setelah diupayakan ternyata ada di Malaysia sehingga barangnya harus dipesan. Memang mekanisme impor barang harus diperiksa bea dan cukai sehingga membutuhkan waktu lama. RRI Rovinus Wula melaporkan. Berita terakhir, Karang Taruna Desa Wolo Edi, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo bekerja sama dengan pemerintah Desa Wolo Edi adakan beberapa kegiatan jelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tingkat Desa Wolo Edi. Berikut disampaikan Nikolaus Bakumeli. Jelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, Karang Taruna Desa Wolo Ede, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo selenggarakan beberapa kegiatan. Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut dibuka dengan seremoni pembukaan pada beberapa waktu lalu. Kepada RRI, Selasa 6 Agustus 2024, Ketua Panitia sekaligus Ketua Karang Taruna Desa Wolo Ede, Eusebius A. Zagouko, yang biasa disapa Ion, menuturkan
kegiatan jelang HUT RI ke-79 tahun 2024 yang digelar di Desa Woloede disponsori oleh pemerintah Desa Woloede. Dijelaskan Ion bahwa pada saat pembukaan kegiatan dimeriahkan dengan pertunjukan atraksi drum band dari SMP Negeri 2 Satap Mauponggo serta tarian adat Nagekeo dalam penyambutan para peserta yang berasal dari beberapa dusun yang masuk dalam wilayah Desa Woloede. Adapun kegiatan yang diselenggarakan oleh panitia HUT RI tingkat Desa Woloede antara lain pertandingan voli putra-putri serta sepak takraw putra. Ditambahkan Ion bahwa selain kegiatan olahraga, panitia bekerja sama dengan pemerintah Desa Woloede menyelenggarakan seminar terkait sejarah berdirinya Desa Woloede. Dari kegiatan ini ada lomba voli, lomba takraw, voli papi dengan lomba takraw hanya putra saja. Kegiatan ini nih kegiatan dari desa yang sponsor, tapi yang menjadi panitia di dalam ini anak-anak Karang Taruna. Dirinya mengajak kepada segenap masyarakat Desa Woloede untuk menunjukkan sikap cinta tanah air dengan turut serta meriah ramaikan HUT RI yang ke-79 melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di Desa Woloede saat ini, baik itu pertandingan voli, sepak takraw, serta seminar. Ditambahkan Ion bahwa pada puncak perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2024 nanti akan dilaksanakan apel dan beberapa acara antara lain atraksi drum band serta resepsi untuk seluruh warga Desa Woloede. RRI Ende, Niklaus Makumeli melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.